Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video singkat saya kali ini, saya akan sedikit memberikan gambaran keahlian saya dalam bidang grafologi. Grafologi menjadi salah satu keahlian yang saya tulis dalam aplikasi saya, dan dalam video kali ini saya akan sedikit memberikan gambaran tentang bagaimana menganalisis tulisan tangan dari sebuah sampel. Baik, saya akan mulai. Grafologi sendiri adalah sebenarnya ilmu yang mempelajari tulisan tangan. Apa yang dipelajari? Yang dipelajari adalah karakter, kemudian tanda-tanda psikologis dari si pemilik tulisan tangan. Jadi tulisan tangan seseorang itu sebenarnya menggambarkan bagaimana karakter atau personality dari si penulis. Nah, baik yang terungkap maupun yang tidak terungkap, baik yang disadari atau tidak disadari oleh si pemilik tulisan tangan. Nah, tugas seorang grafolog adalah menangkap tanda-tanda tersebut, mempelajarinya, dan mengaplikasikannya pada kebutuhan. Sebagai contoh, misalkan pada kecocokan profesi dengan kandidat. Nah, dari tulisan tangan si kandidat, seorang grafolog bisa menilai apakah karakternya sesuai dengan kebutuhan profesi. Kalau cocok, dia akan direkomendasikan. Kalau tidak cocok, ya tentu saja tidak akan direkomendasikan. Kemudian ada juga pada aplikasi deteksi pemalsuan. Seorang grafolog bisa mendeteksi pemalsuan dengan membandingkan karakter dari tulisan tangan si pemilik aslinya dengan tulisan tangan yang dicurigai asli atau palsu. Nah, dengan mendeteksi karakter-karakter yang tersirat dalam tulisan tangan tersebut, si seorang grafolog ini bisa menilai apakah tulisan tangan yang dicurigai ini adalah memiliki karakter asli dari si penulis atau tidak. Kalau tidak memiliki karakter asli dari si penulis, tentu saja bisa kita simpulkan bahwa tulisan tersebut palsu. Sebaliknya, kalau tulisan tersebut memiliki karakter dari si penulis asli, maka bisa disimpulkan bahwa tulisan tersebut adalah asli milik si penulis. Ya, itu adalah dua contoh manfaat atau aplikasi dari grafologi. Baik, dalam video ini saya akan coba lakukan sedikit analisis dari sebuah sampel yang saya miliki. Analisis yang saya lakukan adalah analisis menangkap atau melihat karakter dari si pemilik tulisan. Baik, kita mulai saja. Di sini saya memiliki sebuah sampel tulisan. Ketika kita akan menganalisis tulisan tangan, kita biasanya menggunakan Gestalt method. Gestalt method itu adalah item yang biasanya langsung terlihat dari tulisan tangan. Hal-hal yang terlihat dari tulisan tangan itu seperti misalkan margin, kemudian arus, baseline, slants, tekanan, dan lain-lain. Nah, dalam tulisan tangan ini yang terlihat itu adalah yang kita sebut dengan Gestalt method. Nah, biasanya yang saya lakukan adalah saya pertama kali melihat arus tulisan tersebut. Arus itu adalah arah tulisan. Arus adalah arah tulisan, dan ini juga ada kaitan dengan Gestalt, kemiringan. Baik, kita akan mulai. Dalam tulisan ini arusnya jelas terlihat bahwa arusnya adalah miring ke kanan. Nah, bisa kita lihat ini arusnya miring ke kanan. Nah, berkaitan dengan itu juga ada slant ya. Slant itu adalah kemiringan ya, kemiringan huruf juga. Nah, slant di sini kemiringan huruf itu sebenarnya terbagi menjadi 3 ya, bagian tegak. Tegak itu tulisan tidak miring sama sekali, kemudian miring ke kanan atau miring ke kiri. Miring ke kanan atau miring ke kiri. Nah, ini jelas tulisan ini arusnya, slantnya jelas miring ke kanan, miring ke arah kanan.
jelas terlihat. Maka ini mengindikasikan bahwa pertama, orang-orang yang memiliki tulisan ke arah kanan atau memiliki tulisan miring arus ke kanan itu bersifat ekstrovert. Orang-orang yang memiliki tulisan miring ke kanan itu memiliki sifat ekstrovert, kemudian percaya diri, dan orang-orang yang seperti ini sudah pasti orang-orang yang mampu untuk bicara di depan orang banyak, atau mereka memiliki kemampuan untuk public speaking. Nah, ciri khas tulisan tangan ini bertolak belakang dengan orang-orang yang memiliki tulisan tangan yang miring ke arah kiri. Maksudnya miring ke arah kiri, contohnya seperti ini, arusnya dan kemiringannya itu ke arah kiri. Nah, seperti ini. Kalau ke arah kanan ya sebaliknya, seperti ini. Orang-orang yang memiliki arus atau kemiringan huruf ke arah kiri itu biasanya tentu saja kebalikan dari ini, introvert, dan cenderung untuk menutup diri dan memiliki kesukaran atau kesulitan atau tantangan untuk bicara di depan orang banyak. Sementara kalau ini sudah jelas orang ini memiliki sifat untuk menjadi ekstrovert, percaya diri, dan memiliki kemampuan untuk public speaking. Itu yang terlihat dari sini. Kemudian juga kalau kita lihat secara detail, tulisan orang ini miring ke arah kanan dalam level yang cukup. Nah, kalau kita gambarkan diagram mungkin seperti ini nih. Ini 90 derajat, ini garisnya. Nah, ini garis tegaknya 90 derajat. Nah, tulisan orang ini miringnya kurang lebih 45 derajat. Dan konsisten. Seorang grafolog biasanya sampai harus menggunakan busur untuk menghitung derajat kemiringan. Kenapa? Karena jika tulisan ini terlalu miring, katakanlah miringnya ke kanan tapi terlalu miring, katakanlah ini kurvanya normalnya ada segini, tapi kalau orang itu katakanlah miringnya sampai lebih dari 45 derajat, itu ada sesuatu yang berlebihan, termasuk juga ke kiri. Kalau dia terlalu berlebihan, itu juga tandanya sesuatu karakter yang berlebihan. Jadi kalau misalkan percaya diri, maka orang ini terlalu overconfident. Orang ini terlalu overconfident. Tapi kalau kita lihat di sini karakternya adalah orang ini memiliki kepercayaan diri yang cukup, tidak berlebihan. Jadi orang ini cenderung memiliki rasa kepercayaan diri yang cukup dan tidak sombong ya, tidak over seperti itu. Itu karakter yang pertama yang bisa saya lihat dari arus atau slant. Kemudian dalam grafologi juga kita memperhatikan yang namanya zona atas, zona bawah. Maksudnya zona atas, zona bawah adalah bisa kita bilang kaki dan kepala huruf. Jadi kalau misalkan zona atas, zona bawah itu ada seperti ini. Misalkan ini huruf, misalnya huruf G. G di sini. Yang ini adalah masuk zona bawah, dan huruf H, misalkan H yang seperti ini, yang ini masuk zona atas. Nah, kita masuk ke pembahasan zona bawah dulu. Nah, kalau kita lihat orang ini memiliki zona bawah seperti dalam huruf Y, Y, G, kemudian ada P. Kalau kita perhatikan orang ini memiliki zona bawah yang cukup. Kenapa saya bilang cukup? Karena tidak terlalu panjang, cukup saja gitu loh. Tidak terlalu panjang, tidak kepanjangan, ibaratnya seperti itu. Orang ini memiliki huruf-huruf dengan zona bawah yang cukup, tidak kepanjangan, yang artinya
Orang-orang yang memiliki zona bawah yang cukup itu artinya memiliki aktivitas fisik ya, physical activity yang cukup juga, tidak kurang tidak lebih, dan juga tidak kekurangan tidak kelebihan, tidak stres dengannya, cukup saja. Jadi kita bisa bilang orang ini memiliki enough physical activity. Maksudnya physical activity itu adalah seperti kegiatan berolahraga atau mungkin berjalan kaki. Nah, orang ini memiliki kita lihat zona bawahnya cukup, tidak panjang sekali. Katakanlah misalkan huruf Y-nya tidak sampai ke bawah seperti ini, tapi cukup dan proporsional. Nah, itu menandakan dia memiliki aktivitas fisik yang cukup. Hal ini berbeda dengan katakan seorang atlet atau misalkan seseorang yang memiliki obsesi terhadap olahraga tertentu. Mereka pasti memiliki huruf dengan zona bawah yang panjang. Dan kalau kita perhatikan lagi, orang ini juga memiliki nah, ini ujung tulisan zona bawahnya lancip. Nah, akhirnya ini, ujungnya ini atau akhir goresannya ini lancip. Di sini menandakan bahwa ya dia tidak punya masalah dengan urusan kegiatan fisik itu. Nah, di situ kita lihat. Nah, ini juga ada lagi di sini huruf G-nya. Nah, ini lancip. Lancip itu adalah goresan yang tidak ditekan ujungnya. Misalkan goresan yang tidak ditekan adalah seperti ini. Misalkan huruf G. Nah, sementara kalau ditekan adalah seperti ini, tebal. Nah, ujungnya ini akan menebal di sini. Dan ini adalah yang lancip. Tulisan yang menebal itu ada tekanan di sana, ada stres di sana. Nah, orang-orang yang memiliki ujung yang tebal itu, khususnya apalagi terkait dengan physical activities, berarti dia memiliki suatu tekanan, memiliki stres di sana, memiliki stres terkait dengan physical activity. Artinya mungkin dia punya masalah misalkan dengan kakinya, sehingga geraknya itu menjadi terbatas. Sementara kalau ini orangnya tipis ya, artinya dia tidak memiliki stres, tidak memiliki beban di sana, berarti dia memiliki kegiatan fisik yang cukup, nyaman, tidak ada masalah. Berarti ini relevan dengan kesimpulan kita yang ini, enough physical activities, tidak terlalu berlebihan dan juga tidak terlalu kekurangan. Kita sekarang mau masuk ke zona atas. Zona atas itu biasanya ada di huruf, ya seperti kita bisa lihat pada huruf L misalnya, B, H, kemudian huruf ya L, ya F juga bisa. Nah, huruf-huruf pada zona atas ini berkaitan dengan ide, pemikiran. Nah, kalau kita lihat orang ini juga, nah kita lihat ini, orang ini juga sedikit memiliki huruf dengan loop. Loop itu adalah ini bentuk tulisan-tulisan yang ini yang membulat. Seperti huruf ini H dan F, kemudian huruf B. Nah, seperti kita lihat tulisan ini tidak dominan loop. Nah, saya beri contoh huruf yang dominan loop itu, tulisan dengan dominan loop itu adalah misalkan kalau kita nulis baby, mungkin akan seperti ini tulisannya. Nah, dominan loop. Ada loop di sini, kemudian loop di sini. Nah, ini dominan loop. Tapi ini kita lihat tulisannya tidak dominan loop. Artinya orang ini juga sebenarnya adalah orang yang tidak banyak terpengaruh dengan emosi. Emosi di sini maksudnya emosi seperti perasaan takut, sedih, senang, gembira, itu emosi seperti itu. Nah, di sini orang ini seperti kita lihat
tulisannya tidak dominan loop, mayoritas adalah datar. Nah, maka bisa kita bilang orang ini sebenarnya orang yang praktikal. Dikombinasikan dengan posisi huruf yang tidak tinggi, zona atasnya tidak tinggi. Nah, kita perhatiin tidak terlalu tinggi. Orang-orang yang memiliki tulisan dengan zona atas yang tinggi adalah misalnya yang ini ya, huruf H-nya tinggi sekali. Kita ambil contoh, kalau kita nulis H-nya tinggi sekali, atau huruf T-nya tinggi sekali. Nah, orang-orang yang memiliki huruf dengan zona atas yang terlalu tinggi itu biasanya adalah orang-orang yang memiliki pemikiran atau idealisme yang sifatnya itu filosofis, jadi tinggi sekali, seperti agama, kemudian ya berkaitan dengan filosofi. Tapi kalau orang-orang yang memiliki huruf dengan zona atas yang bisa dikatakan ketinggian yang cukup, itu memiliki ide atau konsep, ya konseptual bisa kita bilang orang ini konseptual, tapi juga praktikal. Artinya mereka punya ide dan konsep yang praktis. Jadi teori juga, ide teori yang praktis, yang nggak ribet gitu loh, yang nggak imajiner, yang nggak terlalu filosofis. Kesimpulan ini bisa kita lihat juga dalam huruf T. Kesimpulan ini didukung juga dari huruf T yang kita lihat dari tulisan ini. Nah, seperti kita lihat huruf T-nya, dari huruf T dalam tulisan ini. Nah, ini kita lihat nih. Nah, T, kemudian ini, nah, kemudian ini. Nah, ini sangat jelas sekali. Nah, huruf-huruf T ini, nah, menandakan atau mendukung hipotesis yang sudah kita lakukan sebelum ini, yaitu dia memiliki ide-ide yang praktikal. Nah, tandanya adalah dari huruf T ini, orang-orang dengan huruf T yang ada di atas, garisnya di atas, itu artinya mereka memiliki ide-ide yang tinggi, ide-ide yang cukup banyak ide, punya cukup banyak konsep. Nah, kalau ngeliat huruf T-nya yang tidak terlalu tinggi, itu jelas dia memiliki ide tapi yang praktis-praktis aja. Nah, berbeda dengan huruf T yang katakanlah terlalu tinggi sekali, misalkan contoh T-nya tinggi sekali sampai garis tinggi. Nah, itu beda lagi. Tapi ini T-nya juga tidak terlalu tinggi, namun garis T-nya ada di atas. Nah, ini artinya adalah orang tersebut memiliki ide atau konsep yang sifatnya praktis, bukan filosofis. Kemudian hal yang menarik lainnya adalah huruf T yang dimiliki orang ini. Seperti kita lihat gini nih. Nah, orang ini sepertinya kita lihat, bisa kita lihat itu memiliki, ini juga huruf T yang dominan dengan garis ada di depan, seperti ini, bukan huruf T dengan garis yang ada di belakang. Hal ini menandakan bahwa orang ini itu berpikir cepat. Jadi orang ini itu berpikir lebih cepat daripada tindakannya, bisa kita bilang seperti itu. Orang ini memiliki pemikiran yang cepat, oleh sebab itu garis T-nya ada di depan. Beda dengan orang yang memiliki garis T di belakang seperti ini, itu menandakan orang itu berpikir lambat. Artinya orang itu bisa saja menyesali apa yang sudah dilakukan, karena dia melakukan dulu baru berpikir. Namun sebaliknya orang ini yang seperti ini, garis T-nya di depan, itu orang-orang yang cenderung berpikirnya cepat, berpikir cepat sebelum bertindak, bisa kita bilang seperti itu. Jadi orang ini lebih antisipatif. Nah, kalau yang ini lebih antisipatif, kalau yang ini lebih kepada orang yang katakanlah mungkin
mereka bertindak dulu baru kemudian menyesali apa yang sudah dilakukan, seperti itu. Kesimpulan ini kita tulis dulu. Orang ini bisa kita bilang adalah orang yang fast thinking. Hal ini bisa kita lihat juga dalam huruf I. Hal ini bisa kita lihat juga dalam huruf I yang dimiliki oleh orang ini. Nah, terutama huruf I yang ini. Huruf I yang ini. Nah, kalau kita lihat huruf I-nya itu ada di depan batang. Nah, ini juga nih. Huruf I-nya ada di depan batangnya. Batang huruf I. Nah, apa artinya? Orang-orang yang memiliki huruf I, huruf I dengan titik di depan batangnya, itu menandakan orang tersebut juga berpikir cepat. Nah, ini kita mendapat orang-orang yang memiliki huruf I dengan titik di depan batangnya, itu menandakan orang tersebut berpikir cepat. Hal ini berbeda dengan orang-orang yang memiliki huruf I dengan titik di belakang batang huruf I. Ini juga berlaku untuk huruf J, seperti dalam huruf yang ini. Nah, orang-orang yang memiliki huruf I dengan titik di belakang batang itu menunjukkan orang ini memiliki kemampuan berpikir yang lambat. Berbeda dengan yang ini tadi. Ini memiliki kemampuan berpikir yang cepat, ini memiliki kemampuan berpikir yang lambat. Lambat maksudnya tidak, maksudnya tadi seperti lambat memproses, kemudian lambat menyadari kesalahan. Sementara kalau ini berpikir cepat sekali, ya, ibaratnya dia sudah tahu apa yang akan dilakukan. Sementara kalau yang ini ya, dia sudah tahu apa yang akan dilakukan. Sementara kalau yang ini itu tidak tahu apa yang dia akan dilakukan, tapi dia mengerjakan dulu, berpikir belakangan. Nah, orang ini memiliki yang ini. Kita lihat ada dua ya. Cukup dua tanda untuk menandakan satu karakter seseorang. Apalagi kalau seperti kita lihat yang ini tadi, yang huruf I ini sama dengan huruf T ini. Artinya dari dua huruf ini kita sudah mendapatkan supporting ideas untuk kesimpulan yang ini. Nah, kita bisa bilang berarti dari sini orang ini benar-benar fast thinking. Dia sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Full of plan, bisa kita bilang mungkin seperti itu. Di samping itu, kalau kita lihat huruf I-nya, nah, orang-orang yang memiliki huruf I dengan titik, ya. Nah, ini kita lihat huruf I-nya semuanya ada titiknya. Meskipun kecil seperti ini, meskipun kecil ataupun menebal seperti yang ini. Nah, orang ini artinya orang ini teliti. Orang-orang yang tidak meninggalkan titik dari huruf I atau J, itu artinya orang itu adalah orang yang teliti. Hati-hati dengan orang yang menulis huruf I atau J tanpa titik. Sesekali tanpa titik, itu artinya orang itu pelupa. Sementara kalau orang ini kita lihat nih, orang itu memiliki titik pada huruf I-nya, meskipun katakan di depan, kadang di depan atau kadang di atas, tepat di atas seperti yang ini nih, ini tepat di atas. Nah, ini kadang yang ini tadi kita lihat ini tadi di depan. Nah, itu menandakan orang ini adalah orang yang teliti. Fast thinking, detail. Nah, orang ini juga detail ya, teliti. Jadi orang ini memiliki rencana-rencana dan juga orang ini detail terhadap rencananya. Bisa kita bilang seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya mungkin ada di huruf yang saya menjadi perhatian saya ketika menganalisis, itu ada pada huruf E seperti ini dan A seperti ini.
Kenapa? Ya, menarik untuk menganalisis huruf E dan A karena dua huruf ini itu mengindikasikan salah satu sifat seseorang terkait dengan integritasnya. Seseorang yang memiliki integritas atau seseorang yang memiliki keengganan untuk mengumbar hal yang bukan seharusnya dibicarakan, itu biasanya memiliki huruf E yang rapat dan juga huruf A yang tertutup. Jadi kita bisa lihat nih. Nah, bisa kita lihat orang ini terlihat memiliki huruf E yang rapat seperti ini. Nah, E-nya rapat nih. Dan juga huruf A-nya yang tertutup. Orang ini jelas bisa kita bilang itu bisa menjaga rahasia. Able to keep secret. Orang ini bisa menjaga rahasia. Hati-hati dengan orang-orang yang memiliki huruf E yang lebar, katakan huruf E yang lebar atau huruf A yang terbuka. Nah, ini contoh huruf A yang terbuka, di sini ada terbukanya. Ini huruf E-nya yang lebar sekali. Nah, orang-orang yang memiliki huruf E yang lebar dan kemudian huruf A yang terbuka itu adalah orang-orang yang tidak bisa menjaga rahasia. Mungkin bukan rahasia, tapi dia terlalu banyak bicara, bahkan mungkin membicarakan hal yang seharusnya tidak dibicarakan. Jadi orang ini jelas terlihat, nah, dari huruf A-nya dan huruf E-nya, dan kita menemukan lebih dari dua indikator di sini, maka bisa kita simpulkan bahwa orang ini tuh bisa menjaga rahasia. Kita tidak perlu ragu untuk membicarakan hal-hal yang penting dengannya, karena orang ini bisa menahan diri untuk tidak membicarakan hal tersebut kepada orang lain. Itu yang bisa kita simpulkan dari huruf A dan E. Kemudian ada lagi hal yang menarik dari tulisan ini, yaitu pada huruf M, kemudian huruf V yang dimiliki oleh si penulis. Huruf M dan V pada tulisan yang dimiliki oleh si penulis, saya menemukan ya misalkan pada contoh huruf M yang ini, kemudian huruf V yang ini, dan juga huruf U ya, U yang ini. Nah, tadi saya katakan bahwa orang ini memiliki banyak ide, teori yang praktis. Namun kalau saya melihat tulisan ini ada indikasi, bahwa orang ini memiliki keterbatasan dalam mengimplementasikan apa yang menjadi idenya. Indikasinya terlihat dari tulisan M-nya. Nah, di sini kalau kita lihat huruf M-nya itu berbeda ya antara satu sama lain. Maksudnya gunung yang pertama dia membulat, sementara gunung yang selanjutnya dia adalah lancip. Nah, begitupun dengan huruf V-nya dengan huruf U-nya, di mana huruf V-nya dia menulis seperti yang pada ini. Nah, V-nya ini membulat, sementara di sini huruf U-nya sebalik malah melancip. Nah, ini kalau yang seperti ini tandanya orang ini adalah memiliki kelemahan dalam hal implementasi. Misalnya V jadi U malah jadi V kebalikannya. Atau huruf M seperti ini beda gunungnya, yang satu mungkin lancip, kalau di sini yang satunya membulat, yang satunya lancip. Nah, ini mengindikasikan kelemahan dalam implementasi. Orang ini memiliki konsep tapi memiliki keterbatasan. So limited in implementation. Limited in implementation bisa berarti dia tidak memiliki kesempatan atau tidak memiliki sumber daya yang mendukung, begitu.
Jadi tanda-tanda dari ketiga huruf ini sudah lebih dari dua, artinya ini sudah menjadi indikator yang cukup minimal ketika dia membuat tulisan ini, minimal, kalaupun tidak menjadi karakter tetap dia, tapi minimal ketika dia menulis tulisan ini. Nah, pada ketiga huruf ini mengindikasikan bahwa orang ini tadi memiliki banyak teori yang praktis, ide-ide dan konsep yang praktis, tapi dia tidak memiliki kesempatan untuk mengimplementasikannya. Jadi mungkin orang ini bisa diberikan kesempatan untuk mengutarakan ide-idenya, untuk kita mendukung ide-idenya, sehingga ide-ide dia yang praktis itu bisa kita pakai, bisa kita lihat seberapa banyak akan mendukung organisasi yang ada kita di dalamnya. Baik, saya rasa itu sedikit tentang analisis saya terhadap sampel tulisan tangan ini. Demikian karakter-karakter yang bisa kita baca, yang bisa kita pelajari dari kegiatan analisa kita terhadap sampel tulisan tangan ini. Semoga sedikit banyak bisa membantu kita dalam mempelajari tulisan tangan, dalam mempelajari grafologi, dan bisa menggambarkan sedikit banyak tentang manfaat grafologi dalam aplikasinya. Demikian video singkat kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.